Selamat siang Pak, saya Romarat Panjaitan untuk menjelaskan UAS saya manajemen risiko NIM saya 220 20 10 10 236 MJ502. Latar belakang ekonomi dan bisnis biasanya disusun berdasarkan kesengajaan atau gap antara kondisi ideal yang diharapkan dengan realitas pasar yang terjadi. Secara umum, narasi latar belakang untuk bidang ini akan mengikuti alur berikut. Satu, kondisi global dan makroekonomi. Dunia saat ini berada dalam era ketidakpastian. Pertumbuhan ekonomi tidak lagi hanya tergantung pada produksi fisik, tetapi sudah bergeser ke arah ekonomi digital dan pemanfaatan data. 2. Tantangan di tingkat bisnis. Perusahaan menghadapi persaingan yang semakin ketat. Masalah utama yang sering diangkat dalam latar belakang adalah perubahan perilaku konsumen. Konsumen kini lebih cerdas memilih produk yang berkelanjutan dan menginginkan transaksi instan. Transformasi digital, bisnis yang tidak melakukan digitalisasi cenderung tertinggal dan kehilangan pangsa pasar. Daya kenaikan harga bahan baku dan biaya operasional menuntut manajemen untuk lebih kreatif dalam mengelola modal. Pentingnya inovasi dan strategi disinilah inti masalah belakang biasanya menyoroti bahwa tanpa strategi manajemen yang tepat, kebijakan fiskal yang mendukung atau pemahaman mendalam tentang pasar, sebuah entitas ekonomi akan sulit bertahan. Tujuan perkembangan ekonomi global yang dinamis menuntut setiap pelaku bisnis untuk adaptif terhadap perubahan teknologi dan regulasi, namun pada kenyataan banyak sektor usaha yang masih terjebak dalam pola konvensional sehingga gagal mengoptimalkan potensi pasar digital. Masalah ini diperparah dengan adanya fluktuasi nilai tukar dan ketidakstabilan rantai pasok global. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai integrasi prinsip ekonomi dalam praktik bisnis untuk menciptakan efisiensi operasional dan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Diagram alur pemikiran ekonomi bisnis untuk mempermudah pemahaman tentang bagaimana faktor-faktor ini saling berkaitan berikut adalah alur sederhana bagaimana masalah ekonomi mempengaruhi keputusan bisnis. Metode yang digunakan, metode kuantitatif atau berbasis angka. Metode ini digunakan jika tujuannya adalah menggeneralisasi hasil atau menguji hipotesis menggunakan statistik. Analisis regresi digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh satu variabel, misalnya harga, terhadap variabel lain, misalnya minat beli. Ekonometrika, gabungan antara teori ekonomi, matematika, dan sistematika untuk menganalisis data ekonomi makro seperti inflasi, PDB, atau pengangguran. Survei mengumpulkan data dari kuesioner yang disebarkan kepada konsumen atau karyawan untuk mendapatkan data primer. Metode kualitatif atau berbasis narasi. Metode ini digunakan untuk mendalami alasan di balik sebuah fenomena bisnis yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan angka. Studi kasus menganalisis secara mendalam satu perusahaan atau satu kejadian bisnis tertentu. Wawancara mendalam, melakukan tanya jawab langsung dengan pemilik bisnis, manajer atau pakar ekonomi. Analisis mengevaluasi kekuatan, kelemahan atau peluang, oportunitas dan ancaman sebuah bisnis. Hasil dalam konteks ekonomi dan bisnis, bagian hasil biasanya menyajikan temuan utama yang menjawab permasalahan yang diangkat di latar belakang karena adanya pertanyaan secara umum.
Hasil yang biasanya muncul dalam bidang ini menjadi dua perspektif utama, hasil secara empiris dan hasil secara strategis atau keputusan. Jika pendekatannya kuantitatif atau praktis, hasilnya merupakan temuan mengenai kondisi perusahaan. Posisi pasar. Perusahaan yang ditemukan memiliki keunggulan kompetitif pada pelayanan pelanggan namun lemah dalam inovasi produk digital. Segmentasi konsumen terindikasi bahwa target pasar utama bergeser dari generasi X ke Gen Z yang lebih peduli pada isu lingkungan atau grand business. Rekomendasi kebijakan atau saran untuk melakukan diversifikasi produk atau melakukan merger guna memperluas jangkauan pasar. Terima kasih Pak. Demikian jawaban UAS saya. Terima kasih. Semoga Bapak selalu sehat selalu. Amin.